Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salaindrini dari kelas MB3E, Program Studi Manajemen Bisnis dari Kampus Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan, yang dimana merupakan materi dari mata kuliah manajemen operasional. Nah, pengelolaan persediaan itu merupakan serangkaian proses yang bertujuan memastikan bahwa organisasi memiliki barang dalam jumlah yang tepat, di waktu yang tepat juga, untuk memenuhi kebutuhan operasional atau permintaan pelanggan. Nah, tujuannya adalah mengoptimalkan ketersediaan barang sambil meminimalkan biaya dan risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, kita mulai dengan mengenal jenis-jenis persediaan ya. Nah, untuk yang pertama itu ada bahan baku, yaitu barang mentah seperti kayu atau gandum yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang kedua itu barang dalam proses, yaitu barang setengah jadi seperti adonan kue. Nah, yang ketiga barang jadi, yaitu produk yang siap dijual seperti smartphone atau juga sepatu. Nah, yang keempat itu barang pendukung, seperti alat tulis atau suku cadang untuk mendukung operasional. Yang kelima, barang pengaman, yaitu stok cadangan yang disiapkan untuk kebutuhan mendadak. Dan yang terakhir, persediaan musiman, yang biasanya dipersiapkan untuk menghadapi permintaan pada musim tertentu, misalnya pakaian musim dingin. Nah, selanjutnya ada beberapa metode untuk mengelola persediaan secara efektif. Yang pertama, metode just in time atau JIT, yaitu memesan barang hanya ketika diperlukan, seperti restoran membeli bahan segar setiap hari. Nah, yang kedua itu ada Material Requirement Planning atau MRP, yang merencanakan kebutuhan bahan berdasarkan jadwal produksi. Nah, yang ketiga itu ada Economic Order Quantity atau EOQ, yang membantu kita menentukan jumlah pemesanan optimal untuk menekan biaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan EOQ. Misalnya ada sebuah toko alat tulis memiliki permintaan tahunan sebesar 12.000 unit dan biaya pemesanannya itu Rp400.000 per kali pesan. Nah, untuk biaya penyimpanannya itu ada 2.500 per unit per tahun dan tingkat bunganya sebesar 5%. Nah, kita bakal menggunakan rumus berikut ya. Nah, jadi EOQ tadi itu kan sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali L. Nah, pertama kita hitung dulu ya bagian atasnya. Nah, untuk yang di bagian atasnya kan tadi 2 dikali R dikali S. Kita masukkanlah angkanya. 2 tadi kan 2 dikali R-nya tadi adalah 12.000 ya. 12.000 nih, R-nya tuh 12.000. Baru kita kalikan sama S-nya yang merupakan tuh 400.000. Sudah kita kalikan, kita totalkan semua, dapatlah 9.600.000.000. Kemudian kita bakal menghitung di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu adalah P dikali L. P-nya itu 2.500 dikali L, tingkat bunganya itu 5%. Kita desimalkan ke 0,05. Jadi kita totalkan dapatlah 125. Sudah itu kita bagikan hasil dari tadi yang 9.600.000.000 dibagi 125. Dapatlah hasilnya 76.800.000. Terakhir, nah kita akarkan yang 76.800.000 ini, dapatlah hasilnya 8.764. Jadi jumlah pemesanan optimal adalah 8.764 unit. Nah, seperti itu untuk perhitungan EOQ ya. Nah, kemudian kita bakalan hitung total biaya tahunan atau total cost dengan rumus TC sama dengan buka kurung R per EOQ dikali S tutup kurung ditambah buka kurung EOQ per 2 dikali P dikali L tutup kurung. Nah, kita bakalan hitung dulu yang di kurung pertama, habis itu kurung kedua ya. Nah, untuk di kurung pertama, kita hitung dulu R per EOQ dikali S. Nah, R tadi kan 12.000 yang di soal tadi ya. R tadi kan 12.000.
per EOQ-nya kan 8.764, S-nya itu 400.000. Kita totalkan hasilnya dapatlah 548.571. Nah, untuk yang di kurung kedua, kan rumusnya EOQ per 2 dikali P dikali L. Kita masukkanlah EOQ-nya 8.764 per 2 dikali P-nya itu 2.500 dikali tingkat bunganya si L-nya itu 0,05. Dapatlah hasilnya 547.760. Setelah itu kita gabungkan ya, dari kurung pertama sama yang kurung kedua, itu 548.571 ditambah 547.750, dapat hasilnya itu 1.096.321 rupiah. Jadi total biaya tahunan yang dikeluarkan adalah 1.096.321. Nah, selanjutnya itu kan pengelolaan persediaan itu kan dia dapat semakin mudah ya dengan bantuan teknologi. Jadi dengan bantuan teknologi itu sangat membantu bagi perusahaan. Contohnya tuh seperti ada yang namanya Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP yang mengintegrasikan manajemen stok dan pengadaan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya RFID yang mempermudah pelacakan stok di gudang besar. Nah, yang ketiga itu ada Inventory Management Software seperti Zoho Inventory yang membantu melacak stok. Nah, untuk yang keempat itu ada Internet of Things atau IoT yang berupa sensor cerdas untuk memantau kondisi stok secara real time. Nah, sebagai kesimpulan yang sudah kita ambil tadi, pengelolaan persediaan yang baik itu sangat penting ya untuk menjaga efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Dengan menerapkan metode yang tadi setelah saya bahas seperti EOQ dan memanfaatkan teknologi yang sudah modern ini, proses pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara lebih efektif, agar juga kan tadi lebih meminimalkan biaya pengeluaran dan juga resiko yang bakalan terjadi tadi ya. Jadi itu bakalan sangat dibutuhkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.